Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma illa ma fahamtana ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa sama-sama berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian dengan menggunakan kitab Sulamut Taufiq. Nah, yang lalu kita sedang membicarakan tentang yang namanya perbuatan, yang mana perbuatan tersebut apabila dilakukan itu akan mengeluarkan orang tersebut dari Islam atau kita namakan murtad. Nah, pada pertemuan yang lalu kita membicarakan bahwasanya perilaku yang bisa menjadikan seorang muslim keluar dari Islam itu ada 3 golongan. Terkadang perilaku tersebut berbentuk keyakinan, terkadang perilaku tersebut berbentuk aksi, ya, pekerjaan, terkadang berbentuk perkataan. Nah, yang lagi kita bahas ini seseorang apabila meyakini salah satu apa yang akan disebutkan ini, dia secara otomatis kayak keluar dari Islam, artinya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kenapa kok para kiai, para ulama khususnya di Indonesia ini kok mengkaji kitab ini? Karena di dalam kitab ini ada pembahasan, khususnya pembahasan yang ini, ya. Khususnya pembahasan bahwasanya ada beberapa perilaku, maupun perilaku itu secara keyakinan atau pekerjaan atau perkataan itu nek dilakukan seorang muslim, dia bisa keluar dari Islam. Orang yang tidak mengetahui keburukan pasti dia nanti melakukan keburukan. Jadi tidak mungkin orang itu bisa menjadi baik kecuali dia tahu yang buruk. Orang tidak mungkin bisa menjadi baik kecuali dia tahu yang buruk. Makanya kita mengetahui yang buruk ini untuk dijauhi. Nah, di antara perilaku yang berbentuk keyakinan, yang kalau ada seseorang kok meyakini salah satu dari yang akan disebutkan ini, itu dia keluar dari Islam, artinya dia murtad. Dia mengatakan di sini awi taqada faqda sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibati lahu ijma'an kal ilmi. Atau misalkan ada seseorang yang berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat, yang mana sifat itu seluruh ulama sudah sepakat Allah memiliki sifat tersebut. Contoh, Allah ini memiliki sifat al-ilmu. Al-ilmu, Allah memiliki ilmu. Ya, pada di awal kita sudah menjelaskan ilmunya Allah sama ilmunya kita ini beda. Nah, kita mau tahu itu harus belajar dulu, harus mencoba dulu. Ya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala beda. Kalau misalkan ada orang kok meyakini Allah ini tidak memiliki sifat ilmu, itu secara otomatis dia itu keluar dari Islam. Aw nasaba lahu sifatan yajibu tanzihuhu anha ijma'an kal jismi. Atau orang tersebut menisbatkan, menyandarkan satu sifat kepada Allah, padahal sifat tersebut ulama sudah sepakat itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya,
Di antara sifat-sifat yang tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah, Allah itu mempunyai bentuk. Nah, itu tidak boleh. Ulama itu sudah sepakat, konsensus seluruh ulama, ya. Tidak ada yang berbeda pendapat kecuali orang yang bukan Islam, ya. Di dalam Islam, seluruh ulama Islam itu bersepakat tidak boleh kita mensifati Allah ini punya bentuk, tidak boleh. Punya tubuh, punya ini, lain-lainnya itu tidak boleh. Nah, kalau ada orang kok mengatakan Allah ini bentuknya kayak gini, kayak gitu, itu secara otomatis seakan-akan dia keluar dari Islam, ya, secara otomatis. Nah, tapi Bapak Ibu, sebelumnya saya jelaskan dulu, ini bukan tatkala kita dengar dari orang. Misalkan orang di depan kita ngomong gitu, kayaknya bentuk Allah ini seperti ini, kita langsung ngomong, oh sampean kafir. Enggak, bukan seperti itu, ya. Tugas kita bukan untuk mengkafirkan orang, tapi tugas kita memberitahu dia yang ngomong seperti itu, Mas atau Mbak, perkataan jenengan ini bukan perkataan orang Islam. Makanya di zaman dahulu itu Bapak Ibu, kalau ada orang Islam kok ngomong sing aneh-aneh, menghina Nabi, itu diantaranya nanti ada perilaku atau perbuatan secara bahasa atau secara ucapan yang kalau diucapkan itu orangnya keluar dari Islam. Contoh menghina Nabi. Zaman dulu itu kalau ada yang menghina Rasulullah, itu dinasehati, Mas sampean kalau menghina, ini perkataan sampean ini bukan perkataan orang Muslim. Kalau dia masih tetap, itu nanti dilaporkan ke pihak yang berwajib. Makanya di Indonesia ini ada undang-undangnya, ya, ada itu undang-undang. Nanti pihak berwajib, kalau dulu pihak berwajibnya dia yang berhak mengatakan sampean ini keluar dari Islam, seperti itu. Kalau kita ini orang biasa ini tidak berhak. Kita hanya berhak mengatakan perkataan jenengan ini bukan perkataan orang Muslim, seperti itu. Nah, kemudian au halala muharraman bil ijma'i ma'luman min ad-dini bid-darurah mimma la yakhfa 'alaihi kaz-zina. Atau seorang tersebut menghalalkan sesuatu yang sudah pasti haramnya. Pasti haram di sini seluruh dunia ini tahu, Pak. Contoh, beliau contohkan di sini seperti zina. Ya. Zina itu orang yang melakukan zina pun tahu kalau zina itu haram. Saya itu Bapak Ibu, di rumah saya itu di Bogor sana, di desa saya dulu ini, tapi ya sekarang alhamdulillah sudah hilang. Jadi rumah saya itu masuk gang. Nah, sebelum masuk gang itu di sekeliling jalan, di pinggir jalan, mungkin sekitar 1 kilo, itu semuanya tempat prostitusi. 1 kilo. Jadi nek malam, nek mas bapak-bapak lewat situ, itu banyak yang manggil, Pak. Ya, banyak yang mempersilahkan minum kopi. Ya, bukan baik gitu ya. Itu Bapak Ibu, saya ada orang kenal karena orang situ yang ngurusin apa itu bahasanya, mucikarinya ya, yang mucikari. Pokoknya yang premannya situ. Alhamdulillah sekarang wis tobat, saiki ngaji sudah. Alhamdulillah. Itu kita tanya, Mas jenengan dulu pas melakukan itu, dia lebih dahsyat lagi, bukan dia yang berzina, tapi dia yang menyelenggarakan perzinahan. Kita tanya, jenengan tahu enggak kalau zina itu haram? Yakin saya, zina itu haram. Jadi seluruh manusia ini sudah tahu zina itu haram. Nah, nek ada orang Muslim kok menghalalkan sesuatu yang sudah seluruh dunia ini sepakat, zina ini tidak haram, nah itu otomatis keluar dari Islam. Tapi sekali lagi bukan kita yang menentukan, kita hanya apa? Hanya menasihati dia, Mas, perkataan jenengan ini bukan perkataan orang Islam. Wal-liwat ini adalah homo. Ya, homo itu. Jadi kalau misalkan ada orang, zaman sekarang ini banyak itu, ya, pelangi.
moto mereka itu pelangi karena abu-abu. Nah, homo itu kalau misalkan ada orang kok mengatakan homo ini tidak apa-apa, ya, menghalalkan sesuatu yang seluruh dunia tahu itu haram, itu dia otomatis keluar dari Islam. Begitu juga wal qatli, membunuh, membunuh juga. Ada orang Muslim Bapak Ibu membunuh, ya. Ada orang Islam ini terbunuh, ya. Yang membunuh juga misalkan orang Islam. Terus ada salah satu ulama atau orang Muslim biasa kita tanya, Pak, itu bagaimana pembunuhan itu? Dia mengatakan, oh tidak apa-apa kayaknya. Wah, itu udah hati-hati. Makanya di dalam hadis, man a'ana ala syarra kalimatin ala qatli muslim laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang ridho atau mengiyakan kalau ada orang muslim dibunuh, kita oh tidak apa-apa ya. Nanti orang tersebut ketemu Allah, Allah marah sama dia. Jadi yang perlu ditekankan itu hartanya orang muslim, harga dirinya orang muslim, apalagi darahnya orang muslim, itu semua dijaga. Ini mulia semua. Ini Rasulullah SAW langsung yang nanti di akhirat turun tangan untuk menyelesaikan ini nanti. Makanya ini 3 hal ini yang bersangkutan sama orang Islam ini mengerikan. Wasariqah, begitu juga maling, ya, mencuri. Kalau misalkan ada perbuatan mencuri kok dihalalkan sama seseorang muslim, itu otomatis dia keluar daripada Islam. Au harrama halalan kadzalika kal bai'i wan nikah, atau sebaliknya. Tadi kan menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang pasti halalnya. Seperti jual beli. Jual beli yang biasa-biasa ini. Jual beli kok diharamkan, udah pasti itu. Misalkan kita sudah teliti, oh ini jual belinya sesuai dengan syariat, ada orang malah mengharamkan, nah itu otomatis dia kayak keluar dari Islam. Wan nikah, begitu juga nikah, pernikahan kita tahu semua itu halal, ya, bakal dianjurkan. Au nafa wujuba mujma'in alaihi kadzalik, atau dia itu mentiadakan bahwasanya ulama telah sepakat. Jadi ada satu masalah ilmu fikih, ulama sudah sepakat, Pak. Contoh, sholat itu kan 5 waktu ya, Bu. Sholat 5 waktu itu seluruh ulama yang bukan ulama juga sudah sepakat, ya, sudah tahu semua. Dia mengatakan, oh enggak, kayaknya sholat itu bisa ditambahkan jadi 6 waktu atau dikurangi. Ini secara otomatis dia keluar dari Islam. Zakat, mentiadakan zakat koyoke tidak wajib. Nah itu juga. Wasom, puasa bulan suci Ramadan. Makanya bulan suci Ramadan itu kalau misalkan ada orang membatalkan puasa itu tanpa ada alasan, jadinya harus batal aja dia. Lapar siti batal. Itu dosanya 2 kali, Pak. Pertama membatalkan di bulan suci Ramadan, dan itu dosa besar karena dia sengaja, tidak ada alasan apapun, tidak ada udzur. Yang kedua dia kurang ajar. Di dalam fikih itu kitab-kitab bahasanya kurang ajar. Orang-orang lagi puasa dia kok membatalkan puasa seenak, seperti itu. Wal haji, dan juga haji, ya. Wal wudu, begitu juga wudu. Au aujaba ma lam yajib ijma'an kadzalik, atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ya. Tadi tidak wajibkan sesuatu yang wajib, sekarang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ya. Contoh ini di mana-mana saya ungkapkan. Biasa banyak sahabat-sahabat kita, golongan-golongan Islam juga seperti Salafiyah itu, mereka itu sangat tidak suka kalau melihat khususnya bapak-bapak yang lelaki itu nek pakai sarung di bawah mata kaki, itu sangat tidak suka dia. Nek pakai sarung, pakai celana di bawah mata kaki, menurut mereka itu adalah haram. Dan menurut mereka
memakai celana atau sarung itu wajib di atas mata kaki. Nah, ini mewajibkan yang tidak wajib itu hukumnya sama, ya. Hukumnya sama. Maka dari itu orang-orang seperti itu harus diajarkan, ya. Bukan untuk kita hina, tapi kita ajarkan. Ajarkannya sesuai dengan kitabnya. Kita katakan bahwasanya orang yang memakai sarung atau celana lebih dari mata kaki itu tidak ada masalah selagi dia tidak sombong. Selagi dia tidak sombong. Au nafa masyru'iyatan mujma'un 'alaihi kadzalik, atau dia mentiadakan sesuatu yang memang sudah disyariatkan, yang sudah ulama itu sepakat ini disyariatkan. Contoh sholat duha, mungkin seluruh ulama bahkan seluruh orang Islam itu sepakat sholat duha itu hukumnya sunnah. Tapi ada orang, misalkan kalau datang ada orang mengatakan sholat sunnah ini tidak sunnah, sholat duha ini tidak sunnah, tidak disyariatkan bahkan. Nah, ini bisa jadi dia termasuk orang yang keluar tanpa Islam, keluar dari Islam tanpa dia ketahui. Begitu juga awazama 'alal kufri fil mustaqbal. Ini naudzubillah min dzalik. Misalkan ada orang niat nanti itu dia bakal masuk agama lain, keluar dari Islam. Baru niatnya saja itu sudah keluar dari Islam. Baru niatnya tok itu. Misalkan dia niatnya itu sebulan lagi, ya berarti hari ini hari dia niat itu sudah keluar dari Islam. Aw ala fi'li syai'in mimma dzukira aw taraddada fihi, atau dia ini ragu-ragu di dalam keislamannya. Cuman kalau misalkan was-was gitu, kadang orang itu ada karena dia kurang belajar atau banyak masukan yang tidak benar, itu was-was hatinya, iki piye Islam iki genah ora, ada was-was. Was-was itu biasanya bukan atas keinginan sendiri. Was-was itu dari setan. Nek setan gampang menghadapinya, tinggal baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus kita banyak-banyak nyebut la ilaha illallah, itu sudah hilang. Aw ankara suhbata sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu, atau mengingkari persahabatannya antara Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Kalau ada orang Sayyidina Abu Bakar kayaknya bukan sahabat Rasulullah, wah itu keluar dari Islam langsung. Ya. Mengingkari sahabat Sayyidina Abu Bakar bukan sahabatnya Nabi Muhammad, itu keluar dari Islam. Aw risalata wahidin minar rusuli al-mujma'i ala risalatihi, atau mengingkari kerasulan atau kenabian yang memang sudah sepakat bahwasanya mereka itu nabi atau rasul. Yang kemarin yang kita pelajari nabi dan rasul itu sebanyak 25, yang pasti itu sudah. Padahal nabi dan rasul lebih banyak dari itu, tapi yang kita ketahui namanya itu hanya 25 saja. Nah, 25 ini Bapak Ibu itu wajib diyakini mereka semua nabi atau rasul. Kalau ada yang mengingkari, itu otomatis keluar dari Islam. Makanya dulu orang Nasrani pernah ada yang bertanya kepada orang Islam, "Mas, sampai ini kenapa kok percayanya sama Nabi Muhammad toh?" Ini orang Nasrani bertanya kepada orang Muslim. Orang Muslim menjawab, "Siapa bilang di dalam akidah kita Nabi Muhammad memerintahkan kita, orang yang tidak percaya sama salah satu saja daripada 25 nabi, dia tidak bisa masuk agama Islam. Jadi harus yakin semua bahwasanya mereka itu nabi." Justru kita yang harus bertanya kepada mereka. Nasrani misalkan yakinnya sama Nabi Isa toh, mereka tidak mau beriman sama Nabi Muhammad. Ya. Mereka yang kita tanya, jenengan ini yang masalah, yakinnya sama Nabi Isa toh, tapi sama Nabi Muhammad tidak yakin. Au jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an, atau dia ini mengingkari satu huruf saja, Pak. Satu huruf di Al-Qur'an dia ingkari, otomatis dia keluar dari Islam. Satu huruf. Ya, satu huruf. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin, dia tidak percaya. Ya.
Alhamdulillah. Lillah itu kan dua kalimat, dua kata, lam sama Allah. Dia mengingkari lamnya itu. Ini kayaknya tidak ada lamnya ya. Jadi alhamdulillah, bukan alhamdulillah, itu keluar dari Islam. Karena kita semua meyakini semua yang ada di dalam Al-Quran itu datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Aw zada harfan fihi mujma'an ala nafihi mu'taqidan annahu minhu, atau dia menambahkan satu huruf saja yang mana memang sudah pasti tidak adanya ya. Ulama sudah sepakat. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam Al-Quran itu nanti kadang ada beberapa kalimat itu bisa dibaca 7 kata. 7 kata itu namanya qiraat sab'ah. Bahkan beberapa kalimat bisa dibaca itu 10 ya. 10 bermacam-macam jadi. Nah, bahkan ada yang mengatakan ada beberapa kata bisa dibaca 17 ya, 17 macam. Kalau di dalam masih koridor itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah yakin ini adalah tidak ada di dalam Al-Quran, kok dia tambahkan, itu baru yang haram ya. Dia bisa keluar dari Islam. Au kadzdzaba rasulan, atau dia mendustai Rasul. Artinya mendustai ini tidak percaya sama Rasul. Suatu Rasul pun siapapun dia, saya tidak percaya sama Nabi Isa, hukumnya apa? Keluar dari Islam. Beda halnya kalau ada orang yang membuat-buat kata tapi dinisbatkan ke Nabi Muhammad, itu dia tidak keluar dari Islam tapi dosa besar. Dulu itu di Arab sana Bapak Ibu, ada orang jualan terong. Terong itu bahasa Arabnya bazinjan. Nah, di samping dia ini bakulan sayur-sayuran rame. Bukan terong saja, ini dia jual terong Pak. Samping dia sayuran ini komplit. Akhirnya orang ini yang samping dia ini kalau jualan selalu mempromosikan bahwasanya sayur itu sehat, sayur itu serat, macam-macam ya. Jadi ramai toko dia ini, bakul samping ini. Dia ini tidak laku karena kan terong terkenalnya apa? Nih jenengan mau tidur nyenyak Pak, ini dari dokter. Jenengan makan terong, mau lemes makan terong, seperti itu. Emang itu mujarab itu. Nih jenengan mau tidur nyenyak makan terong itu, dan mau lemes terus makan terong. Jadi nih jenengan hari Minggu tidak kerja makan terong Pak, ben lemes. Nah, dia bingung mau promosikan apa ini, kesehatannya tidak begitu sehat. Yang lain yang samping dia ini banyak maksiat. Akhirnya dia mengarang hadis. Ya. Wah, kayaknya ini raiso ini tidak bakal laku-laku. Akhirnya dikarang hadis sama dia. Dia ngomong, Rasulullah bersabda, "Man akala bazinjan dakhalal jannah." Siapa yang makan terong masuk surga. Wis mumet sudah. Iki raiso ini. Nah, itu dosa besar itu. Dosa besar itu. Orang ono Pak, hadis kayak gitu ndak ada. Enak men makan terong kok masuk surga ya. Jadi nek jenengan kalau misalkan kok ada satu amalan mudah Pak, mudah sekali, sangat mudah. Dan sampai tidak pernah dengar dari para ulama, sampai baru dengar dari orang, terus terlalu mudah, ganjarannya terlalu besar, itu sampai harus curigai, ya, curigai. Karena surga itu tidak semudah itu, tidak semurah itu surga. Au naqasahu, atau menghina atau mengucilkan seorang rasul atau nabi. Ya, menghina atau mengucilkan seorang rasul atau nabi itu otomatis keluar dari Islam. Dia meyakini gitu di dalam hatinya seperti itu. Au saghara ismahu, atau dikecilkan namanya. Jadi dalam bahasa Arab itu tidak tahu dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga ada. Biasanya Indonesia itu ada panggilan imut Bu. Ya, tahu panggilan imut. Di dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya hamba itu abdun. Ya, abdun. Tapi kalau hamba yang kecil, yang lemah, yang tidak punya apa-apa, dipanggilnya ubaidun.
Bu, nih di Indonesia ada apa enggak? Enggak tahu saya. Nah, Muhammad, nama Muhammad itu bisa dikecilkan lagi. Ya, namanya Muhammad jadinya. Kalau ada orang kok mengatakan Nabi Muhammad ini namanya Muhammad dengan berkeyakinan menghina Nabi Muhammad, itu otomatis keluar dari Islam. Au jawaza nubuwwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang terakhir tentang keyakinan. Atau ada orang berkeyakinan dia membolehkan bahwasanya boleh-boleh saja ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jangan tahu dulu pas Ahmadiyah itu ada golongan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu saya sering ceritakan, ada seseorang yang namanya Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad, orang India dia Bang, ngaku nabi dulu. Nah, mungkin di tahun 2000-an, 2001 ke atasnya. Itu ada beberapa kiai, saya tidak mau nyebut kiai, beberapa ustadz yang membela, mengatakan boleh-boleh saja ada nabi setelah siapa? Nabi Muhammad. Akhirnya kita tidak repot-repot kalau orang seperti ini Bapak Ibu, karena sudah pasti salahnya. Yang memprotes dia ini seluruh santri se-Indonesia, karena santri belajar kitab ini semua. Jadi kalau ada orang berkeyakinan boleh-boleh saja ada nabi setelah Nabi Muhammad, dia otomatis keluar dari Islam, murtad. Atau ada orang dia ini ngaku-ngaku, saya ini tadi malam dapat wahyu sebagaimana Rasulullah dapat wahyu. Nah, ini mungkin jenengan dulu ingat ada orang-orang. Jadi sekali lagi ya Pak, ini ada orang seperti ini, bukan kita mengatakan sampean kafir, bukan, tidak seperti itu caranya. Kita hanya mengatakan Pak, omongan sampean ini bisa keluar dari Islam loh Pak, bahaya gitu. Mungkin 2 tahun lalu atau setahun lalu ada orang yang sudah Idul Fitri itu 5 hari sebelum pemerintah. Dia katanya, saya duluan lebarannya. Kenapa? Saya udah telepon Allah. Ya. Itu Bapak Ibu, nek jenengan belajar kitab ini, itu masuk hampir sama kayak gini. Ya. Pembicaraan itu entah siapapun yang mengatakannya, Makanya yang datang langsung ke mereka itu langsung adalah pihak berwajib. Seperti itu. Atau ada orang yang ngaku-ngaku dia ini masuk surga, sudah masuk surga. Saya tadi malam saya sudah masuk surga dan saya sudah makan buah-buahan surga. Ya. Aneh-aneh. Atau alhamdulillah saya ini sudah ketemu di sini. Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan wa annahu yu'an, saya bacakan biar tidak dikira ngarang saya. Wa annahu yu'anikul hurul ain fa hadza kufrun bil ijma'. Atau ada orang ngaku-ngaku sudah pernah memeluk bidadari. Ya, bidadari. Ini adalah kekafiran secara sepakat ulama. Tapi kalau misalkan ada orang, kata beliau di sini, ada orang mengaku dia ini mimpi Rasul, mimpi Nabi Muhammad SAW. Syekh Nawawi mengatakan kalau dia jujur tidak ada masalah, itu kan keyakinan dia. Nek dia cerita, saya ketemu Rasulullah, kita tidak wajib yakin, tidak wajib percaya. Ya, kita tidak wajib percaya sama orang yang kita tidak tahu. Ya, yang kita tahu saja Pak, itu tidak wajib kita percaya. Ya, ada orang ngaku-ngaku saya ketemu Rasulullah dalam mimpi tadi malam, itu tidak ada masalah. Kita percaya tidak ada masalah, kita tidak percaya tidak ada masalah. Ya, kalau memang dia benar, ya luar biasa, dia orang soleh. Tapi kalau dia bohong, itu yang bahaya. Dia dosa. Dia dosa. Nah, itu adalah macam yang pertama, bagian yang pertama di antara perbuatan secara keyakinan. Kalau diyakini yang setelah saya sebutkan tadi, itu bisa mengeluarkan orang daripada Islam. Nah, macam yang kedua ini, bagian kedua, perbuatan secara pekerjaan. Ini kalau dilakukan, ini bisa mengeluarkan orang yang melakukan daripada Islam.
Di sini beliau mengatakan wal qismu tsani al af'al kasujudin li sonam, seperti sujud untuk patung. Ada orang sujud ke patung, ya, otomatis dia keluar dari Islam. Sujud ke patung. Au syamsin, atau matahari, sujud be matahari, ya, keluar dari Islam. Au makhlukin akhar, atau sujud kepada makhluk, sujud kepada manusia, sujud kepada apapun selain Allah, itu bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Nah, kata beliau, beda halnya dari sujud itu ruku, ya. Ruku kalau misalkan ke makhluk hidup itu hukumnya haram. Ruku sampai ruku. Jangan tahu di mana namanya, di Cina atau di Jepang. Saya tidak tahu adat mana itu. Pokoknya nek ketemu sampai sampai ruku seperti itu. Ya, sampai ruku seperti itu. Nah, beliau menjelaskan, Syekh Nawawi Al-Bantini di sini itu kalau misalkan ruku kita memang niat untuk mengagungkan orang tersebut, itu dosa, haram hukumnya, tidak sampai mengeluarkan dari Islam, hanya haram saja, tapi ya tetap haram. Jadi haram itu tidak bisa dibilang saja gitu, memang haram dosa. Nah, tapi kalau niatnya dia mengagungkan orang tersebut, itu yang bahaya. Sekarang kalau misalkan hanya khafdir ra'si ini disebutkan wal inhina, hanya dikeluk sedikit. Biasa di pondok-pondok, ya, santri itu pasti begitu, ya. Santri itu nih ada kiainya pasti nunduk. Nah, ini saya bacakan. Fala kufra bihi amma majarat bihil adah. Saya bacakan biar jelas. Adapun yang sudah terjadi adat istiadat, kata beliau, min khafdir ra'si, daripada menundukkan kepala, wal inhina, agak digeluk, ila haddin la yasilu bihi ila aqallir ruku, sampai ke batas digeluknya ini tidak sampai kayak ruku, seperti itu. Fala kufra bihi wala hurmata aidan, tidak kafir dan juga tidak haram, ya, tidak kafir dan tidak haram. Lakin yang bagi karohatu, tapi kalau misalkan sampai berlebihan itu makruh hukumnya. Tapi tidak haram, tidak ada masalah haram. Jadi yang kita masalahkan haram atau tidak. Karena sebagian orang itu, Bapak Ibu, itu sampai mengecap kita itu keluar dari Islam. Dikeluk sama ulama, masa tidak boleh. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, itu bagian kedua daripada pekerjaan yang kalau dilakukan bisa mengeluarkan orangnya dari Islam. Wal qismu tsalis, dan bagian yang ketiga, al aqwal, ini perkataan. Kalau dikatakan, diucapkan, ya, ini bisa mengeluarkan orang muslim tersebut dari Islam. Wa hiya katsiratun jiddan la tanhasir. Ini banyak sekali, banyak. Ya, tidak bisa dihitung, kata beliau. Di antaranya an yaqula li muslimin ya kafir. Di antaranya kalau ada orang Islam, Pak, ngomong sama saudaranya Islam juga, ngomong wahai orang kafir, padahal orangnya orang Islam, ya, itu bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Makanya yang biasa mengkafirkan orang ini bahaya sekali, ya, yang biasa mengkafirkan. Au ya Yahudi, atau ada orang Muslim diejek sampai niki Yahudi, nah itu bisa mengeluarkan orang yang mengucapkannya itu dari Islam. Waya Nasrani, atau ejeknya itu pakai Nasrani, sampai niki Nasrani, itu bisa mengeluarkan dari Islam. Au ya Adimaddin, atau kita ngomong sama orang sampai ini tidak punya agama kayaknya, seperti itu mengerikan. Muridan bidzalika anna alladhi alaihi al-mukhatab min ad-dini kufrun aw yahudiyatun aw nasraniyatun aw laysa bidinin. Dia mengatakannya sambil berkeyakinan bahwasanya orang sini ini pasti kafirnya, pasti Yahudinya atau Nasraninya. Itu tidak boleh. Wa kasukhriyah bismin min asma'ihi ta'ala. Begitu juga seperti ejek-ejekan tapi pakai nama Allah.
Nama Allah ada 99 yang kita ketahui, Asmaul Husna. Ejek-ejekan ini pakai apa namanya? Pakai Asmaul Husna. Di antara nama Allah itu Al-Jabbar. Al-Jabbar itu yang maha sadis ya. Jadi Allah itu bukan hanya memiliki rahmat Bapak Ibu, Allah juga memiliki azab. Al-Jabbar itu yang maha memiliki azab yang sangat ngeri. Misalkan ada orangnya ini sadis, kita mengatakan kepada dia sampai ini kayak Jabbar, kayak sifat Allah, kayak nama Allah, itu bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Awadihi, atau meremehkan janjinya Allah. Allah menjanjikan orang yang beramal soleh dapat surga, itu diremehkan. Orang yang beriman itu pasti masuk surga, kok diremehkan, itu bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Awaidihi, atau ancamannya ya, atau ancamannya. Ada orang sering maksiat terus ngomong, alah aku rak takut sama neraka ya, aku berani sama neraka. Belum lama itu ada artis yang ngomong kayak gitu, lama tadi, bukan belum lama, sudah lama. Saya tidak takut katanya sama surga, nanti di surga juga saya ketemu artis-artis yang terkenal katanya. Itu perkataan tersebut bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam, karena dia meremehkan apa yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'an yaqul law amarani Allahu bikadza lam af'alhu, atau dia mengatakan kalau misalkan Allah memerintahkan aku suatu perkara, aku tidak mau melakukannya. Misalkan perkaranya apa, tidak disebutkan contohnya. Contohnya saya tidak tahu di sini. Pokoknya dia ngarang-ngarang, kalau Allah nyuruh aku gini, aku tidak mau. Itu keluar dari Islam, murtad bisa. Wa Allah saratil qiblah fi jihati kada ma shallaitu ilaiha. Nek misalkan kiblat ya, ini ada orang ngomong gini. Misalkan kiblat ini kok madepnya ke arah mana? Ke arah selatan atau timur, saya kayaknya tidak mau sholat lagi. Itu murtad hukumnya, karena kiblat itu ya tergantung Allah mau arahkan kemana. Awalau a'tani Allahul jannata ma dakhaltuha mustakhifan, atau ada orang mengatakan, nek misalkan saya ini dikasih surga, saya tidak mau masuk, sambil meremehkan, saya tidak mau surga. Itu murtad orang tersebut ya. Wa ka'an yaqul law akhadani Allah bi tarki shalah ma'a ma ana fihi minal marad dalamani, atau dia mengatakan, nek misalkan ya aku ini kan lagi sakit, terus kok aku tidak sholat, aku masih dapat dosa, berarti Allah ini zalim. Itu bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam ya. Karena kenapa Bapak Ibu, ini sudah sering saya jelaskan sebenarnya di bab tauhid, bahwasanya hubungan kita sama Allah ini hubungan hamba dan Tuhan. Kita ini diperintahkan apa saja harus manut, diuji apa saja ya harus legowo, karena kita ini hamba ya. Kita tidak berhak untuk menuntut apalagi menodong Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang itu berkeyakinan hubungan dia dan Allah ini kayak hubungan karyawan sama bos. Nek sudah sholat, rajin kajian, rajin ke masjid, nuntut nodong Allah, ya Allah aku wis sering sedekah, aku wis sering kajian pada maghrib, aku wis sering ke masjid. Iki mana? Aku kok tidak kunjung enak hidupku. Itu kan perkataan-perkataan yang kurang ajar Bapak. Karena kenapa? Kita diberi musibah itu hanya untuk satu hal, untuk meningkatkan derajat kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aw qala li fi'lin hadatha hadza bighairi taqdirillah, atau ada orang berkata tatkala terjadi sesuatu, dia ngomong ini terjadi bukan atas takdirnya Allah. Nah, ini bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Dulu pas keadaan Covid itu ya, corona ya, mudah-mudahan rak merene meneh kuwi ya. Dulu ada yang mengatakan ini bukan atas takdir Allah, itu bisa mengeluarkan dari Islam. Siapa bilang seluruh alam semesta baik dan buruknya itu atas kehendak Allah, takdirnya Allah. Allah yang pengen seperti itu, Allah yang mau Pak. Palestina sehancur-hancurnya Allah yang mau seperti itu.
Kenapa Bib? Wallahu, tidak tahu, kita hamba Pak. Nanya kok tentang Tuhan. Kita aja Pak, nek misalkan nanya bos kita, bos yang paling tinggi ya, mungkin dimarahi Pak. Misalkan kita ini hanya semacam OB, tukang apa? Bersih-bersih. Bos kita habis melakukan apa? Habis makan misalkan minum teh. Habis makan minum teh itu sebenarnya tidak sehat, mengikat zat besi itu namanya. Apalagi anak kecil. Ada bos habis makan minum teh, terus kita sebagai karyawan bawahan, tukang parkir tanya, bos, sampai kenapa kok makan habis itu kok minum teh? Kira-kira dijawab apa dibalang Pak? Ya, dibalang gue. Sampean enak-enakan ya, nanya saya, apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hak kita ini Bapak Ibu. Kalau kita dapat nikmat bersyukur, kena musibah sabar, itu saja sudah, jalani terus sampai meninggal. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Aw law syahida indil anbiya wal malaikah aw jami'ul muslimin bi kadza ma qabiltuhum. Atau dia mengatakan kalau misalkan seluruh malaikat dan para nabi ini memberikanku sesuatu atau memerintahkanku sesuatu, aku tidak akan mau. Itu bisa memurtadkan orang tersebut. Aw qala la af'alu kadza wa in kana sunnatan. Nah, ini sering nih. Kalau misalkan ada orang, aku tidak mau melakukan hal itu walaupun itu sunnah. Walaupun itu sunnah. Itu hukumnya bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Aw law kana fulanun nabiyyan ma amantu bi. Nih misalkan itu si contoh ini ya Bapak Ibu. Ada orang misalkan mengatakan, nih misalkan ada orang namanya Agus misalkan, Agus. Kira nama Agus. Nih ada minta maaf Bapak. Ada orang ngomong, nih misalkan Agus itu jadi nabi, aku tidak mau beriman. Itu juga bahaya. Karena seakan-akan dia yang menentukan, dia yang menentukan. Atau alimun fatwa faqala ishhad syar' muridan al-istighfar. Atau ada orang awam, kita ini orang awam, nanya hukum ke kiai, Pak Kiai, ini hukumnya apa? Dijawab sama kiai, hukumnya ngene-ngene. Kita mengatakan, iki opo kok hukum koyo ngono, meremehkan syariat, itu bahaya. Kalau syariat itu sudah dengan ini, masih ada ya. Saya tak ceritakan sedikit. Di dalam kitab Minhajut Thalibin itu kitab fikih paling tinggi Pak. Belajar itu di Indonesia atau dimanapun, kita setelah baca Fathul Mu'in, ini sudah hatam Fathul Mu'in, baru baca kitab Minhajut Thalibin. Dulu ada guru saya, mufti. Beliau ini mufti itu yang biasa menjawab masalah-masalah di Hadramaut sana. Di dalam kitab Minhaj itu ada permasalahan seperti ini. Kalau misalkan teman kita ini punya kandang burung, terus ada burungnya, itu nek sengaja kita buka Pak, burungnya tiba-tiba pas kita buka langsung mabur, itu kita wajib ganti. Tapi kalau misalkan kok kita buka, burungnya nggak langsung mabur, mikir-mikir sih burungnya itu, 5 menit kemudian baru mabur, kita nggak wajib ganti. Secara akal itu koyok rak masuk akal. Ya mosok, ya burung kadang itu Mbak, nek dibuka dia itu sudah biasa disangkal, makanya takut mau keluar. Cuman di fikih gitu sudah. Guru saya setiap menjelaskan ini, pasti beliau setelah menjelaskan itu mengatakan amanna bi syariah, kita beriman dengan syariat. Dan dia mengatakan wallahu a'lam. Seperti itu orang yang manut sama Islam. Sudah isya. Insya Allah kita lanjutkan tentang perkataan-perkataan yang tidak dibolehkan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.